Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Cahaya Kurniawan, NIM 05465791. Saya hari ini ingin mempresentasikan tentang identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Selanjutnya, daftar isi terdiri dari 6 step, bisa dilihat rekan-rekan. Next, kita lanjut ke slide selanjutnya. Menurut Doxiadis tahun 1968, pertumbuhan growth dan transformation kota merupakan dua proses utama pembentuk perkembangan suatu kawasan. Pertumbuhan atau growth merupakan bertambahnya ukuran dan kapasitas kota seperti pertambahan penduduk, perluasan wilayah terbangun, peningkatan jumlah bangunan, aktivitas ekonomi sosial yang meluas. Transformasi atau transformation merupakan perubahan kualitas dan fungsi kota dalam bentuk, struktur, dan pola aktivitas seperti perubahan fungsi lahan, pergeseran pusat aktivitas perkotaan, perubahan pola permukiman. Selanjutnya, permasalahan transformasi. Transformasi kerap menimbulkan persoalan akibat pembangunan oleh masyarakat yang tidak mengikuti rencana tata ruang. Transformasi yang tidak terarah mempengaruhi kondisi sosial masyarakat yang terutama budaya, pola hidup warga, struktur kota berubah, dan perubahan ekonomi masyarakat perkotaan. Kepadatan Kota Bandung. Kota Bandung merupakan salah satu pusat kota metropolitan dengan struktur ekonomi campuran di Jawa Barat. Jumlah penduduk terus meningkat, meluasnya kawasan permukiman, dan meningkatnya aktivitas ekonomi maupun sosial membuat tekanan terhadap ruang di Kota Bandung semakin membesar, seperti alih fungsi lahan, kepadatan penduduk tinggi, persebaran tidak merata, tingginya volume kendaraan penyebab kemacetan, dan masalah perkotaan lain, rendahnya kualitas sungai, rendahnya kualitas air tanah, pencemaran udara, persoalan pembuangan limbah padat, pengurangan ruang terbuka hijau. Next, penyelesaian. Sehingga dampak perubahan penggunaan lahan yang tidak terarah dapat menimbulkan dampak negatif yang begitu besar bagi kota, termasuk menurunnya efisiensi masyarakat dan berkurangnya manfaat sosial. Solusi dari ini yaitu perlunya peran pemerintah dalam menata guna lahan melalui kebijakan yang jelas, serta proses identifikasi karakteristik guna lahan, agar proses transformasi lebih terarah dan manfaat sosial dapat dimaksimalkan. Jika pengaturan guna lahan berjalan dengan efisien sesuai, maka beberapa hal di bawah ini dapat dicapai, yaitu terjaminnya efisiensi dan manfaat sosial dengan maksimal, menghindari konflik penggunaan ruang, mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Metode dan pelaksanaan. Metode survei dilakukan untuk mendapatkan data langsung lapangan mulai dari kondisi penggunaan lahan, jenis kegiatan, hingga kesesuaian dengan rencana tata ruang. Melalui pengamatan visual dan pencatatan aktivitas survei membantu menilai karakteristik tiap kawasan secara lebih akurat. Kegiatan yang dilakukan pada survei ini yaitu mengkaji kesesuaian guna lahan, memahami sistem dan mengidentifikasi karakteristik guna lahan kota, menilai karakteristik variasi kegiatan kawasan. Next, proses pendekatan pelaksanaan dari persiapan, perumusan masalah, identifikasi kebutuhan data, populasi, sampel, serta penyusunan perangkat survei. Yang kedua, pelaksanaan, penentuan target area, pelaksanaan survei lapangan dengan etika yang sesuai. Yang ketiga, analis, pengolahan data, visualisasi data, dan interpretasi sederhana hasil temuan. Next, dampak transformasi guna lahan. Yang pertama, kualitas lingkungan. Ruang yang ditata dengan benar membantu mengurangi tekanan pada kawasan sensitif. Yang kedua, aksesibilitas kota. Kegiatan dan permukiman yang tersusun rapi membuat mobilitas lebih lancar. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Zona yang jelas untuk perdagangan dan jasa dan industri membantu kegiatan ekonomi berkembang dengan lebih stabil. Yang keempat, konflik pemanfaatan ruang. Aturan yang jelas mencegah benturan aktivitas-aktivitas seperti permukiman yang terlalu dekat dengan kawasan industri. Yang kelima, infrastruktur publik. Pemerintah lebih memudah merencanakan jaringan jalan, layanan air, drainase, dan fasilitas umum karena pola ruang jelasnya. Pengorganisasian kegiatan ini merupakan tahap awal dalam menyiapkan keseluruhan proses
survei agar berjalan lancar. Yang pertama, perencanaan kebutuhan dan jenis kebutuhan data, yaitu menentukan data apa saja yang perlu dikumpulkan supaya survei berjalan jelas dan sesuai tujuan. Yang kedua, pembuatan tim survei terorganisir dengan membentuk tim dengan tugas yang sudah dibagi, jadi kerja lapangan lebih rapi dan efisien. Yang ketiga, penyusunan proposal. Penyusunan rencana kerja yang berisi tujuan, metode, dan jadwal sebagai pegangan selama kegiatan. Yang keempat, pembahasan kegiatan mengecek kembali rencana bersama tim agar semua orang paham alur kerja sebelum turun ke lapangan. Selanjutnya, sasaran survei merupakan hal-hal apa saja yang perlu diidentifikasi atau dalam hal ini menjadi objek utama penelitian yang perlu diamati, diantaranya yaitu identifikasi karakteristik guna lahan di Kota Bandung, identifikasi variasi kegiatan dalam guna lahan Kota Bandung, identifikasi karakteristik kegiatan yang berkembang di Kota Bandung. Identifikasi karakteristik guna lahan di Kota Bandung, beberapa guna lahan di Kota Bandung dapat dikelompokkan menjadi tiga, diantaranya yaitu perumahan, wilayah, permukiman. Cenderung padat dan bercampur fungsi, sementara pinggiran kota punya hunian yang lebih tertata dan berkembang dengan ritme yang berbeda. Yang kawasan industri pinggiran kota, industri umumnya berada di area luar kota, didominasi sektor tekstil, makanan, dan banyak berlokasi dekat jalur jalan utama. Yang ketiga, kawasan komersial di pusat kota, perdagangan dan jasa di pusat kota meningkat, mobilitas dan mendorong perubahan fungsi lahan di sekitarnya. Next, identifikasi variasi kegiatan dalam kegiatan lahan Kota Bandung. Di antaranya yaitu yang pertama industri. Contoh industri sepatu dan kerajinan kulit, industri tekstil dan konveksi, hingga pengolahan makanan. Yang kedua, contoh perumahan permukiman dengan hunian tunggal atau hunian dengan satu bangunan diri satu bidang tanah sendiri. Sedangkan hunian vertikal merupakan hunian yang di atas ke atas seperti apartemen dan rumah susun atau rusunawa. Yang ketiga, contoh komersial, salah satunya cukup terkenal di Kota Bandung, yaitu kawasan Dago, yang dipenuhi oleh kopi shop dan resto, butik, dan lainnya. Selanjutnya, identifikasi karakteristik kegiatan yang berkembang di Kota Bandung. Yang pertama, perdagangan dan jasa bersifat terpusat dan didominasi oleh retail, kuliner, dan lainnya. Yang kedua, pendidikan, kampus, dan industri kreatif membentuk lingkungan aktivitas yang inovatif. Yang ketiga, pariwisata. Kegiatan pariwisata yang tinggi membuat kawasan wisata menjadi titik aktivitas keramaian. Yang keempat, ketidakmerataan permukiman. Pertumbuhan permukiman yang tidak merata antar wilayah membuat beberapa area lebih padat dibandingkan lainnya. Yang kelima, mobilitas perkotaan. Mobilitas tinggi membuat tingkat kemacetan pada jaringan jalan dan transportasi juga tinggi. Ya, next selanjutnya hasil keluaran survei. Yang pertama, laporan hasil survei siap pakai. Kedua, tahapan perencanaan perkembangan kota berikutnya. Yang ketiga, temuan karakter guna lahan. Yang keempat, temuan kegiatan kawasan. Next, selanjutnya hasil survei menjelaskan bagaimana kondisi tata guna lahan Bandung yang sangat beragam, aktivitas komersial meningkat seiring dengan ruang terbuka hijau yang mengalami tekanan, variasi kegiatan sesuai dengan fungsi lahan, namun terdapat fungsi lahan yang tidak sesuai dengan rencana. Selanjutnya, hasil dari analis survei dapat dibandingkan dengan pustaka lain, menjelaskan tata guna lahan di Kota Bandung melalui pengolahan machine learning dari data satelit. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, guna lahan mempengaruhi kegiatan kawasan. Yang kedua, variasi kegiatan kota sangat dinamis. Yang ketiga, identifikasi lahan penting bagi perencanaan. Yang keempat, diperlukan penataan dan pengendalian ulang. Sekian presentasi terkait materi identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Semoga presentasi hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.